أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita kembali lagi duduk sejenak mendengarkan tafsir Al-Quran Al-Karim. Sekarang kita di surah Al-Alaq, di mana di surah Al-Alaq ini Pak ada 5 ayat pertama. Itu adalah ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Rasulullah berdiam atau mengasingkan diri di Gua Hira. Di saat itu umur Rasulullah 40 tahun. Karena Rasulullah menikah di umur 25 tahun. Setelah itu dikaruniai 6 anak, 4 perempuan, 2 laki-laki. Kemudian sibuk berdagang karena melanjutkan usaha dari istrinya Khadijah binti Khuwailid. Akhirnya karena seringnya berbaur seorang pedagang itu sering berkumpul dengan banyak orang, bertemu dengan relasi bisnis dan yang lainnya. Akhirnya di 6 bulan atau tepatnya di Rabiul Awal, Rasulullah sering mendapatkan mimpi ru'yatus shalihah, mimpi yang itu besoknya Rasulullah mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang akan dimakan, diminum oleh manusia. Rasulullah mengetahuinya. Setelah itu Rasulullah juga bermimpi bahwa akan datang Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu kepadanya di Gua Hira. Akhirnya Rasulullah naiklah ke Gua Hira dengan membawa perbekalan untuk stok sebulan ke depan. Setelah itu tepatnya di bulan Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan turunlah ayat pertama hingga ayat kelima di surah Al-Alaq ini. Ketika Jibril alaihi salam datang dengan wujud aslinya, yaitu memiliki 600 sayap, satu sayapnya menutup ufuk timur dan barat, yang membuat Rasulullah ketakutan. Didekaplah, dipeluklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas disuruh Iqra. Disuruh Iqra. Iqra ini artinya bacalah. Lantas Rasulullah hanya bisa menjawab, ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Karena dia adalah nabi la yaktub wa la yaqra. Tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Dia dia adalah nabi dari kalangan ummiyin. Ummi itu adalah tadi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Allah sebutkan hal itu di surah Al-Jum'ah. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi. Dialah yang telah mengutus seorang rasul dari kalangan ummi. Minhum, dari kalangan mereka, dari kalangan ummi juga. Apa hikmahnya ini Kenapa Allah memilih seorang rasul, seorang nabi dari kalangan ummi ini, agar nanti tuduhan-tuduhan dari orang Yahudi dan Nasara bahwa Muhammad membaca dari Taurat, dari Injil ini bisa tertolak dengan otomatis. Gimana mungkin Rasulullah menyampaikan tentang Israiliyat, kejadian-kejadian Bani Israel? Dari mana informasi itu? Apakah Rasulullah baca dari Taurat atau dari Injil? Jawabannya tidak. Semuanya dari wahyu.
wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dilepas lagi. Kemudian dipeluk lagi dengan lebih kuat gitu daripada yang sebelumnya. Disuruh lagi baca Iqra. Kata Rasulullah hanya bisa menjawab ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Coba lihat Pak, di sini Rasulullah menyebutkan dengan bentuk isim. Ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca sama sekali. Kalau Rasulullah menjawab dengan ma aqra, aku tidak bisa membaca. Kalau dia jawab dengan fi'il mudhari, memungkinkan ke depan Rasulullah bisa membaca dengan apa Pak? Dengan belajar dan yang lainnya. Tapi dia menjawab dengan ma ana biqari, menunjukkan bahwa selamanya sampai meninggal Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis. Nah, dilepas lagi, kemudian dipeluk lagi erat-erat lebih kencang daripada yang kedua, yang membuat keringatan, mencucurkan keringat di dahi Rasulullah dan di sekujur tubuhnya. Iqra, bacalah. Tapi Rasulullah hanya bisa mengatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, inilah yang pertama kali Jibril bacakan kepada Rasulullah, yang mana metode penyampaian wahyu itu Pak dengan apa? Dengan talaqi. Jadi Jibril membacakan kepada setiap nabi. Kemudian nanti Rasulullah yang menerima dan menghafalnya, lantas menyampaikan kepada sahabat. Sahabat nanti ada yang menulis di di tulang, ada yang menulis di kayu, ada yang menulis di kertas. Akhirnya dikumpulkan oleh Utsman bin Affan menjadi satu mushaf yang dikenal dengan mushaf Utsmani. Nah, jadi ketika Rasulullah berumur 40 tahun, turunlah ayat ini Pak. Umur yang istilahnya puncak kematangan, kedewasaan seseorang dalam berpikir dan bertindak, mengambil keputusan yang terbaik, tidak gegabah, tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Setelah menerima wahyu ini Pak, Rasulullah turun dan menjumpai istrinya Khadijah dalam keadaan keringat pucat gitu, ketakutan. Rasulullah menyampaikan kepada istrinya ini, lihat istri yang salehah, istri yang baik. Dia mengatakan la yuhzinikallah, Allah tidak akan membuat engkau sedih, membuat engkau sengsara, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi, engkau yang menolong orang, engkau yang begini, banyak kebaikan yang disebutkan oleh Khadijah. Akhirnya Khadijah membawa Muhammad ini ke Waraqah ibnu Naufal. Dia adalah seorang pendeta yang paham tentang Taurat. Kemudian Khadijah mengatakan, wahai ibnu akhi, bahwasanya suamiku ini Muhammad telah begini didatangi oleh seseorang begini-begini, tolong wahai Muhammad sampaikan kepada Naufal. Akhirnya disampaikanlah kepada Waraqah ibn Naufal ini. Kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan bahwa tidaklah seseorang disampaikan hal yang engkau tadi sampaikan itu, melainkan nanti dia akan dikeluarkan oleh kaumnya. Kata Rasulullah, apakah aku mungkin akan dikeluarkan oleh kaumku? Padahal aku sudah berbuat baik kepada mereka. Mereka percaya dengan aku. Mereka sudah tahu bagaimana kebaikanku terhadapnya. Dan Waraqah berharap sekiranya dia diberikan panjang umur, dia akan membela Nabi Muhammad kalau sekiranya nanti diusir oleh kaumnya. Qadarullah di tengah perjalanan Waraqah meninggal dunia.
Setelah itu Pak, wahyu tidak turun selama 6 bulan. Baru kemudian turun surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Jadi ketika turun ayat pertama hingga ayat kelima di surah Al-Alaq ini Pak, ini adalah permulaan nubuah, di mana Rasulullah diangkat menjadi nabi saat diturunkan ayat ini. Nubbi'a bi Iqra, dia diangkat menjadi nabi. Kemudian pas diturunkan surah Al-Muddatsir, dia diangkat menjadi seorang rasul. Apa bedanya nih Pak, nabi dan rasul? Kalau nabi itu dia hanya melanjutkan risalah rasul sebelumnya. Kalau rasul dia ada syariat baru, yang itu ada yang berbeda dengan syariat sebelumnya. Nah, itu perbedaan apa Pak antara nabi dengan rasul. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau nabi dia tidak diperintahkan menyampaikan. Adapun rasul dia diperintahkan untuk menyampaikan. Jadi dia adalah rasul yang terakhir sekaligus juga nabi terakhir. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Khatamun nabi, kata Allah, penutup para nabi. Ini pelajaran besar bagi kita Pak. Jika sekiranya ada di Balikpapan ini yang ngaku dia sebagai nabi dengan dasar mimpi yang dia peroleh, dia mengatakan dalam mimpinya didatangi oleh Jibril, disuruh menyampaikan wahyu dan seterusnya, maka pastikan orang ini adalah kadzabun, orang yang berbohong. Karena kata Rasulullah, tidaklah tegak hari kiamat kecuali akan muncul salasuna kadzabun, 30 pendusta yang mengaku sebagai nabi. Di di Indonesia saja Pak banyak betul ya. Kalau di Balikpapan dulu ada di Batu Ampar itu pernah muncul juga. Ingat Pak Polis, ada dulu di Batu Ampar muncul seorang nabi. Tak tahu siapa namanya. Di Banjarmasin juga, di Sulawesi juga ada, di Jawa apalagi. Banyak muncul nabi palsu. Yang itu adalah dalilnya wahyu, dari mimpi saja. Maka semua ini apa Pak? Kadzabun, pembohong, pendusta. Nah, setelah itu beransur-ansur turun terus wahyu selama 23 tahun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi ketika diturunkan surah Al-Alaq ini, diangkat menjadi rasul ketika Bapak diturunkan surah Al-Muddatsir. Maka dia adalah nabi sekaligus rasul. Karena di sana banyak nabi tapi bukan rasul. Tapi setiap nabi, setiap rasul Pak pasti dia adalah seorang nabi. Wala inna arsalna, sesungguhnya kami telah mengutusmu sebagai seorang rasul yang tujuannya hanya 2. Pekerjaannya hanya 2 Pak, seorang rasul itu. Apa itu? Mubasysyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memperingatkan orang-orang yang berbuat maksiat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah dan kepada umatnya untuk apa? Iqra, membaca. Apa kira-kira yang dibaca? Objeknya apa ini Pak? Objeknya itu bisa yang sifatnya kauniyah maupun syariah. Karena di sini Allah tidak menyebutkan maf'ul bihi atau objeknya. Apa yang dibaca? Maka bacalah kauniyah. Kauniyah itu alam semesta. Syariah Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, kemudian penjelasan para ulama. Yang sifatnya kauniyah Pak, kita perhatikan alam semesta ini ada langit,
ada bumi, ada pepohonan. Ini semuanya disebut dengan apa Pak? Dengan alamat atau alam. Alamat itu adalah alam. Tadullu ala wujudillah, yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengajak kita berpikir Pak di dalam Al-Qur'an di surah Al-Mu'minun ayat 91. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'duhum ala ba'd." Allah tidak pernah mengambil seseorang pun menjadi anak. Apa yang mereka katakan Isa adalah putra Allah, kemudian Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang musyrik mengatakan malaikat putri Allah. Ini semua adalah dzunun, prasangka bohong belaka. Allah tidak pernah mengambil seorang menjadi anak. Lam yalid wa lam yulad. Wa ma kana ma'ahu min ilah. Tidak ada seorang pun yang menjadi Tuhan bersama Allah. Kalau sekiranya Pak di alam semesta ini ada dua Tuhan, maka kata Allah, idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaqa. Niscaya setiap Tuhan itu akan membawa ciptaannya sendiri. Paham? Membawa ciptaannya masing-masing. Wala ala ba'duhum ala ba'd. Niscaya Tuhan masing-masing itu akan saling menguasai satu sama lain. Pas kemarin pilkada Pak, kalau sekiranya Tuhan A kepengennya Isran Hadi yang menjadi menjadi gubernur Kaltim. Kemudian Tuhan B kepengennya Rudi Seno jadi gubernur Kaltim. Tengkar nih. Kenapa unggulan saya nggak lolos ini? Akhirnya apa? Tengkar. Udah bagi dua aja Kaltim, enggak. Karena Tuhannya satu, maka yang mengaturnya pun satu. Kalau Tuhan A kepengennya Balikpapan hujan terus, satunya kepengennya kemarau terus, maka menjadi kacau balau, tidak teratur dengan sedemikian rupa. Nah, ini ya Bapak yang sifatnya kauniyah. Kita disuruh membaca. Dengan apa kita membaca Pak? Dengan mata, pendengaran, hati. Ini adalah 3 alat untuk kita memperoleh ilmu. Paham? Dengan kita melihat tanda-tanda, oh besok hujan. Dengan kita mendengar sesuatu, oh nanti ada kayak gini. Dengan kita memperhatikan akan menghayati, oh akan begini dan begitu. Itu adalah ilmu yang kita peroleh dari apa Pak? Dari alam semesta ini. Nah, adapun yang kedua adalah syariah, yaitu kita mempelajari Al-Quran yang di dalamnya ada petunjuk, ada perbaikan yang berkaitan dengan hablu minallah dan hablu minannas kita. Perbaikan hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Nah, ketika kalian membaca Iqra, ini perintah Pak. Tapi jangan lupa bismi rabbik, dengan meminta tolong kepada Rabbmu. Ini pelajaran besar bagi kita Pak. Di saat kita belajar, hendaknya kita apa? Kita senantiasa meminta tolong kepada Allah. Ini juga pelajaran bagi santri-santri. Maka belajar itu senantiasa meminta tolong kepada Allah. Karena ilmu itu adalah pemberian ilahi, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperoleh dengan banyaknya hafalan, tidak diperoleh dengan banyaknya duduk, lamanya di pondok pesantren, lamanya membaca. Tapi ilmu itu adalah karunia Allah kepada hambanya.
Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Ilmu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyertakan namanya Rabb. Rabb itu pengatur, Pak. Yang mengatur kehidupan kita. Yang mengatur apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Paham? Terkadang, Pak, kita mengusahakan sesuatu atau mencita-citakan sesuatu yang itu kadang kita menganggap itu baik. Padahal apa? Padahal itu belum tentu apa? Belum tentu baik. Kadang kita menganggap kalau saya kaya nanti kayaknya bagus. Akhirnya apa? Kita berusaha dengan segala cara agar kita Pak bisa menjadi kaya raya. Kita melihat lagi menganggap bahwa kayaknya kalau kedudukan saya di wali kota sana, kayaknya nanti kehidupan saya menjadi baik. Akhirnya kita berusaha dengan segala cara yang halal maupun yang haram kita tempuh agar apa? Agar kita raih kebaikan tersebut. Ternyata setelah kita duduk mungkin di kantor wali kota, kita sholatnya nggak lagi di masjid, di kantor. Itu pun kadang sholatnya pas Jumatan saja. Paham? Karena banyaknya kesibukan. Akhirnya apa? Bukan tambah dekat, tapi tambah apa? Tambah jauh. Bukan tambah baik, tapi apa? Tambah buruk. Terkadang apa? Kita menghayal, membayangkan, mencita-citakan sesuatu, tapi ternyata itu tidak baik bagi kita. Tapi ingat, Pak, bahwa ikhtiarullah, pilihan Allah Subhanahu wa taala itu adalah pilihan yang terbaik. Kita diciptakan seperti ini, diberikan rezeki, ditakdirkan seperti ini, maka itu adalah baik bagi kita. Tak kala kita seorang karyawan mungkin yang Masya Allah gajinya 4 juta gitu, hanya karyawan biasa. Itulah pilihan Allah yang terbaik buat Anda. Kalau Anda diberikan posisi direktur mungkin, atau manajer mungkin, maka Anda mungkin akan tambah jadi-jadi, mungkin bisa macam-macam. Tapi Alhamdulillah Allah berikan Anda karyawan biasa. Kita mungkin yang pangkatnya hanya aibda atau aibtu mungkin, ajudan inspektur polisi 1. Alhamdulillah. Kalau Allah berikan kita seorang jenderal mungkin, pangkat bintang 3 mungkin. Mungkin kita nggak bisa duduk di sini, nggak bisa sholat berjamaah, sibuk kesana kemari ngurusin ngurusin negara. Maka apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah pilihan yang terbaik buat kita. Tatkala Abu Dzar Al-Ghifari, Pak, pernah mengucapkan suatu ucapan bahwa al-faqru ahabbu ilayya minal ghina. Kefakiran itu lebih aku senangi daripada kekayaan. Sakit itu lebih aku senangi daripada sehat. Ini ucapan siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Karena dia pernah merasakan, Pak, kalau hidup susah itu itu tambah dekat dia kepada Allah. Tak kala dia sakit, ternyata dia tambah dekat kepada Allah. Ini adalah tajribiyatu hayatihi, pengalaman hidup dia. Apakah ini bisa diterapkan kepada setiap orang? Belum tentu. Karena ada orang, Pak, dikasih sakit, dia tambah malas ibadah, bukan tambah dekat kan? Ada orang dikasih miskin, tambah jauh. Karena ada manusia itu, Pak, kalau dikasih kaya, dikasih kesenangan, dia rajin ibadah. Tapi ketika dikasih kemiskinan, susah rezeki gitu, dia makin sulit beribadah, makin jauh. Jadi tidak setiap kondisi orang bisa sama. Apa kata Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib? Beliau berkata, rahimallah Abu Dzar, semoga Allah
merahmati Abu Dzar yang telah mengucapkan ucapan itu. Adapun saya mengatakan manittakala ila husni ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'a. Adapun saya berkata, orang yang bersandar kepada pilihan Allah yang terbaik untuknya, maka dia tidak pernah berangan-angan sesuatu. Apa yang Allah berikan, yaitu adalah pilihan Allah yang terbaik untuknya. Orang yang seperti ini, Pak, maka dia tidak berangan-angan lagi untuk menjadi kaya, atau berangan-angan lagi untuk apa? Yang lebih daripada yang Allah telah berikan saat ini. Paham? Ini tawakal tingkat tinggi nih, Pak. Tawakal apa? Hakikat tawakal tingkat tinggi. Karena dia mengetahui Allah lah yang pengatur dia. Dia juga sudah ridho dengan apa? Allah sebagai pengaturnya. Sering kita ucapkan apa, Pak, setelah selesai adzan? Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini ucapan yang luar biasa kandungannya dan konsekuensinya. Alladzi khalaqaka, dialah yang telah menciptakan. Khalaqal insana, menciptakan seluruh manusia. Sudah sering kita sebutkan ini, Pak, bahwa luar biasa kalau Allah yang menciptakan kita, Pak. Kenapa? Karena dia yang musawwir, maha mampu membentuk rupa. Coba kalau orang tua kita diberikan kesempatan, susun sendiri anakmu. Orang tua kita dapat dari mana bahan untuk menyusun hidung, telinga, mata, paham? Jantung apalagi, nggak punya apa-apa. Tapi Allah yang menciptakan kita semua. Iqra wa rabbukal akram. Ini perintah yang kedua, Pak. Perintah yang pertama Iqra, perintah yang kedua Iqra. Bacalah. Ini pelajaran besar bagi kita, Pak, bahwa belajar itu tidak hanya sekali. Mendengarkan tidak hanya sekali, tapi terus belajar. Karena ternyata dengan belajar akan mengangkat kebodohan kita tentang yang belum kita ketahui. Karena Allah keluarkan kita dari perut ibu kita, Pak, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sedikit pun. Akhirnya apa? Kita belajar. Si anak belajar dari lingkungan, kemudian nanti sudah berumur, dia sudah 7 tahun atau 8 tahun, dia duduk di bangku sekolah, belajar lagi dari apa? Dari gurunya. Iqra wa rabbukal akram. Jadi apa? Pelajaran bagi kita, belajar terus, belajar agar apa, Pak? Agar terangkat kebodohan kita. Kalau mau merasa cepat bisa, Pak, maka apa? Stop belajar. Pasti Bapak apa? Cepat merasa bisa. Tapi kalau terus belajar, itu ibaratkan apa? Menyelami lautan yang tidak ada ujungnya. Terus ke dalam makin apa? Makin ke dalam, makin kita butuh terus untuk belajar. Wa rabbukal akram, sementara Rabbmu maha pemurah. Apa di antara bentuk dermawan atau pemurahnya Allah Subhanahu wa taala? Alladzi 'allama bil qalam. Dialah yang telah mengajarkan manusia dengan qalam. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, Pak, menyandarkan kepada dirinya bahwa dia adalah seorang muallim, seorang pengajar. Seorang pengajar yang dia mengajari Adam alaihi salam, mengajari manusia apa yang mereka tidak ketahui. Ini keutamaan muallim.
Seorang bapak, seorang pengajar. Cukuplah keutamaan seorang pengajar itu tak kala dia memposisikan dirinya sebagai atau bekerja sebagai apa yang Allah kerjakan, yaitu menyampaikan ilmu, bahsul ilmi. Apa yang kita bisa ajarkan Pak, ajarkan. Kita bisanya ngajarin Iqra, ya ajarkan. Kita bisanya ngajarin matematika, ajarkan kepada anak-anak kaum muslimin. Kita bisanya ngajarin keahlian, kepandaian, kita ajarkan. Kita bisanya punya kemampuan membuat salome yang enak, maka ajarkan Pak kepada anak-anak. Nih nak, sini saya ajarin cara buat salome yang enak sebagai bekal hidup nanti. Ketika keluar dari pondok pesantren, dia bisa mandiri, tidak lagi menadahkan tangannya kepada manusia. Allama bil qalam, dia yang mengajarkan manusia dengan qalam. Dengan qalam maknanya ini Pak ada dua. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan qalam. Kemudian memerintahkan kepada qalam tersebut, uktub. Lantas qalam ini berkata, ma aktub, apa yang aku akan tulis? Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Jadi penciptaan alam semesta dan seterusnya, apa yang terjadi di alam ini Pak, itu semua sudah dicatat oleh qalam. Yang kedua adalah apa yang tertulis di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Nah dari situ kita mempelajarinya. Ini makna apa Pak? Allama bil qalam. Ternyata Pak, belajar dengan dengan sambil menulis itu adalah metode yang terbaik dalam dalam belajar. Jadi apa yang ada kita tulis gitu. Apa yang kita dengar ditulis. Ini lebih bagus dari daripada ketika kita mendapati ilmu kita ketik di laptop atau di HP. Ada sebuah penelitian ya, seorang profesor membuat penelitian kepada mahasiswanya Pak. Di mana mahasiswanya ini dibagi dua. Satu bagian menulis dengan laptop, paham? Dengan laptop. Satunya lagi menulis dengan pulpen. Dengan materi yang sama, penyampaian yang sama, penjelasan yang sama. Setelah diujikan, ternyata yang nilainya tinggi, bagus, itu mereka yang menulis dengan dengan pulpen. Kenapa? Karena sebelum dia nulis, dia mikir dulu. Paham? Nah dari situlah ilmunya masuk. Beda dengan yang pakai laptop ini Pak. Apalagi pakai Google, macam-macam sekarang itu. Tinggal copy paste saja. Tanpa dia mikir, dia copy paste terus gitu. Mau buat skripsi atau disertasi, tesis, tinggal copy paste saja. Ternyata banyak karyanya nggak membuat dia membuat dia cerdas. Banyak tulisannya nggak membuat dia cerdas. Beda dengan yang menulis. Itu Pak? Itu cerdas. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala mengajari manusia apa yang dia tidak ketahui. Mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Bagaimana bentuk pengajaran Allah kepada kita Pak? Yaitu dengan dua cara. Cara yang pertama, Allah Subhanahu wa taala membekali kita alat-alat yang itu kita gunakan untuk belajar. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun.
Dialah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, tidak mengetahui sesuatu. Tapi Allah bekali kalian dengan apa? Dengan pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kalian bersyukur. Nah, 3 alat ini Pak, yang ada di dalam tubuh kita ini, inilah yang apa? Yang membuat kita bisa apa? Bisa belajar. Bisa belajar dari lingkungan, ataukah dari bangku sekolah, atau dari hal-hal yang lain. Yang itu semuanya apa? Sumber ilmu pengetahuan yang bisa kita apa? Bisa kita jadikan ilmu yang bermanfaat. Tapi ingat Pak, bahwa hanya Al-Quran dan hadis yang teori dulu baru praktek. Teori dulu baru praktek. Tapi ilmu-ilmu yang lain Pak, itu semuanya teori dulu, praktek dulu baru teori. Kebalikan. Praktek dulu, penelitian dulu, riset dulu, baru dituangkan ke buku. Paham Pak? Apakah itu ilmu kedokteran, matematika, dan yang lainnya, itu semuanya apa? Berawal dari apa? Dari praktek, dari penelitian, dari riset, dan yang lainnya, baru apa? Di ini. Tapi beda dengan Al-Quran dan hadis. Teori dulu, baru praktek. Apa perbedaannya nih Pak kira-kira? Perbedaannya Pak, kalau Al-Quran dan hadis itu tidak ada lagi istilahnya perombakan, revisi, dan yang lainnya. Tidak ada lagi istilahnya, oh ini nggak sesuai dengan zaman, oh ini harus di ini. Beda dengan yang awalnya itu dari teori. Ketika nanti, oh ini teorinya nggak layak, oh ini dikritik, dihabis lagi, nggak dipakai. Jadi seluruh ilmu selain dari Al-Quran dan hadis, itu semuanya Bapak berawal dari apa? Dari praktek, penelitian, dan yang lainnya, baru apa? Baru diteorikan. Tapi beda dengan apa yang ada di dalam agama kita. Menunjukkan bahwa Al-Quran dan hadis ini Pak, layak untuk setiap zaman dan setiap generasi. Paham? Layak untuk setiap zaman dan generasi. Kalau di sana ada orang mengatakan, oh ini nggak layak lagi, maka yang sebenarnya adalah hawa nafsunya yang menolak hal tersebut. Nam allamal insana ma lam ya'lam. Dialah yang mengajari manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia. Ini bentuk apa? Akram. Kemahamuraan, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia hal yang dia butuhkan dalam kehidupannya, Pak. Kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum dan yang lainnya. Coba kalau sekiranya kita tidak punya ilmu, Pak, maka kita menjalani kehidupan ini seperti berjalan di kegelapan malam. Coba kalau di rumah kita Pak mati lampu, tidak ada penerangan sedikit pun, apa kira-kira yang terjadi pada diri kita? Kita akan meraba-raba kan ya? Kayaknya ini plastik, ternyata kaca. Kita jatuhin, kita nyangka nanti nggak pecah, ternyata apa? Pecah. Kehidupan kita seperti itu kalau apa? Kalau tidak disinari, diterangi oleh cahaya ilmu dari Al-Quran dan hadis. Allah sebutkan di surah Ar-Rahman, Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan. Sebagai bentuk apa Pak? Sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada manusia, yang Allah istimewakan mereka dengan akal. Allah muliakan mereka dengan ilmu. Tapi tentunya ilmu yang Allah ajarkan ini haruslah basyasyatul qulub, haruslah masuk ke dalam apa?
ke dalam hati kita. Kalau tidak Pak, ini tidak akan membuahkan khosyah, rasa takut, membuahkan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya sekedar wawasan-wawasan saja, tapi tidak diwujudkan dengan bentuk amaliyah. Nah, ini ayat 1 hingga 5 yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seharusnya seluruh manusia Pak mempelajari ayat ini, agar dalam kehidupan mereka yang terdepan itu adalah belajar ilmu pengetahuan tentang agama ini. Karena dengan mempelajari agama inilah manusia itu akan mendekatkan diri kepada Allah, akan takut kepada Allah. Beda dengan ilmu-ilmu yang lain, itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Kapan Pak? Ar-ra'ahu istaghna. Jika dia sudah melihat dirinya merasa cukup. Merasa apa? Serba cukup. Coba kalau Bapak sudah kenyang perutnya dengan makan nasi goreng 2 piring mungkin, atau coto Makassar 2 mangkok. Ketika Bapak ditawarin makanan seenak apapun itu, Bapak pasti menolak kan? Karena sudah merasa cukup. Nah, kalau seseorang itu sudah merasa cukup dengan hartanya, dengan kedudukannya dan lainnya, maka terkadang manusia itu akan melampaui batas. Coba Pak, masa-masa pencalekan kemarin itu, ada di antara caleg-caleg itu Masya Allah rajin ke masjid untuk pencitraan saja kan, agar jamaah melihat, oh Masya Allah ini calon yang pas ini. Ternyata setelah terpilih jarang lagi dia hadir berjamaah. Kelihatan pas pas Jumatan saja. Ternyata setelah itu Jumatan pun enggak. Entah kemana, safar kemana, yang kelihatan pas sholat malam saja. Setelah itu enggak sholat sama sekali. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa manusia itu akan melampaui batas kalau dia sudah merasa cukup. Orang awam Pak, apakah bisa masuk dalam ayat ini? Iya. Kalau dia sudah merasa cukup dengan adat istiadatnya. Ketika disampaikan Al-Quran dan hadis, wah, ajaran apa lagi nih? Paham? Perasaan nenek moyangku nggak pernah ngajarkan seperti ini. Ini dari mana lagi nih? Paham? Ini ajaran baru ini. Kenapa? Karena sudah merasa cukup dengan apa Pak? Adat kebiasaan, adat istiadat mereka. Kita sudah terbiasa dengan kehidupan dengan seperti itu, maka kalau ada yang begini begitu, sudah, ini perkara baru lagi nih. Kita buka tanya jawab aja. Silakan Pak. Cik. Ya, tanya. Ya. Mungkin sebelum ditutup Ustadz, saya mau bertanya, apakah sama nilainya Ustadz kalau Ustadz kan menuntut ilmunya dengan kuliah mungkin Ustadz ya? Saya nggak pernah kuliah Pak. Saya duduk di bangku SD ya saya. Iya. Artinya apakah sama nilainya seperti kita yang bermajelis taklim seperti ini, yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dengan menuntut ilmu memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz. Ada seorang kakek Pak datang kepada imam masjid atau kepada seorang guru gitu, mengatakan, sudah saya puluhan tahun belajar duduk di majelis ilmu, tapi enggak masuk-masuk.
Saya gimana nih, beda dengan yang muda-muda gitu, dia nulis ini ya. Kata Syekh ini berkata, jangan berputus asa wahai kakek. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mensyaratkan belajar itu dapat sekian persen, nggak pernah. Cukuplah janji Rasulullah kepadamu dimudahkan langkahnya menuju surga, tak kala Anda hadir di majelis ilmu saja, tanpa dapat 1% atau 0% nggak dapat sama sekali. Cukup duduk-duduk saja, itu sudah apa? Ada kemudahan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan, kemudian duduk di majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan dengan itu dia menuju surga. Di sini tidak ada presentasi yang disebutkan. Tidak pula diikat di mana gitu. Diikatnya apa? Ketika dia duduk di majelis ilmu. Ternyata Pak, belajar di majelis seperti ini lebih berkah daripada apa? Duduk di bangku kelas. Paham? Duduk seperti ini turun rahmat, kemudian ketenangan, Allah menyebut-nyebut, dan Allah apa? Rasulnya menjanjikan kemudahan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita belajar Pak enggak mudeng-mudeng. Masuk kanan keluar kanan, mantul istilah orang ya, mantul, masuk kanan keluar kanan. Tapi duduk saja, dengarkan. Semoga saja Allah apa? Memberikan sedikit pencerahan, sedikit tambahan ilmu. Nah, seperti itu. Yang lain Pak? Kalian mau tanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya tentang sholat ini. Kenapa sih kita sholat ini berbeda-beda Pak Ustadz? Ada 2 rakaat dan ada 3 rakaat dan ada 4 rakaat. Itu karena apa Pak Ustadz? Iya. Kenapa? Yang pertama, yang kedua. Kenapa sih kita sholat ini Pak Ustadz? Kalau sholat malam bersuara, kalau sholat siang kita diam-diam tidak bersuara. Itu kenapa Pak Ustadz? Iya. Nah. Kenapa di dalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sholat ada yang 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat? Kenapa enggak ada yang 5 rakaat? Sementara bilangan-bilangan yang disebutkan itu Pak, itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi diajarkan langsung oleh Rasulullah. Nah, kenapa ada bilangan seperti ini? Di Mekah Pak, sebelum ke Madinah, semua sholat itu 2 rakaat. Tidak ada kecuali maghrib ya. Semuanya apa? 2 rakaat. Gak ada yang rubai. Kenapa ada bilangan 3, 4, 2 dan yang lainnya? Nah, ini adalah pengaturan dari apa? Dari syariat kita. Kita hanya dituntut untuk menjalankannya, tapi tidak dituntut untuk mengetahui kenapanya. Karena dalam ibadah kita Pak, ada yang sifatnya ta'abudiyah, ada yang sifatnya apa? Ta'abudiyah, yaitu apa? Kita hanya dituntut sebagai seorang hamba melaksanakannya tanpa mengetahui hikmahnya kenapa. Paham? Sholat, kenapa kita diperintahkan terus? Kita nggak tahu. Ternyata Pak, diantara hikmahnya agar apa? Agar kita senantiasa memperbaiki ibadah kita. Karena dengan sholat itu akan baik. Dengan sholat itu akan menjauhkan kita dari perbuatan yang mungkar. Dengan sholat itu kita akan husnul khotimah. Mati dalam keadaan baik. Karena yang pertama kali dihisab kelak adalah sholat. Paham Pak? Karena sholat berkaitan dengan kehidupan kita. Kalau kita masih hidup, maka masih diperintahkan sholat. Kalau kita sudah meninggal, baru apa Pak? Baru tetangga datang mensolati kita. Nah itu Pak, ini tidak setiap apa yang diperintahkan atau yang dilarang itu kita tahu hikmahnya. Kita hanya dituntut
sebagai seorang hamba untuk melakukannya. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.